Sawadika. Meledak. Anjay. Cacan. Hey guys, balik lagi nih gua nih. Aduh, bosen sih. Tapi gua nggak bosen-bosen dah. Buat kalian semua, buat infoin mobil yang menurut gua, versi gua dan beberapa teman-teman gua dan yang udah coba juga, customer gua, saudara gua, kakek gua, emak gua, pokoknya semua yang udah pernah nyoba mobil ini dan semua yang udah tahu mobil ini menyebutkan bahwa untuk saat ini mobil paling enak, paling keren di harga 500-an ya. Di harga 500-an itu dapat apa aja emangnya? Bisa sampai gua semuanya yang udah pernah coba, customer gua dan segala macamnya. Customer gua udah pasti otomatis customer udah pernah beli Rubicon ya kan. Yang mobilnya udah banyak, semua merek mobil Eropa, Amerika segala macam dia punya gitu kan, sampai cuman bilang teriak aja sih, China sih brengsek, China sih wow, enggak sih. Untuk mobil seenak ini harga segini gitu kan. Apa aja 500 juta itu? Di video-video sebelumnya kan mungkin kalian tahu ya kan, di mobil sokil gokil parah. Build quality-nya juga gila sih, luar dalam, eksterior interior. Udah gua kasih lihat juga mengenai interior ya kan, spek kualitas kulitnya mirip banget ya sama Grand Cherokee yang di bawah tuh di gudang kita nih, mobil 3M gitu kan. Eksteriornya lu lihat sendiri, desain juga gila sih. SUV ya kan, harga 500-an kayak yang udah gokil banget, gila. Gua sampai sebelum masuk sini kan karena gue pelajarin di YouTuber Eropa gitu. Karena di sini kan belum ada, begitu masuk aja di sini. Jadi banyak YouTuber kita nge-review ya kan. Sebelum masuk sini kita diinfokan kita besok jual ini ya. Kan seperti kalian tahu kan kita kan sama ini jual Jeep ya kan, Rubicon, Sahara Sport dan segala macam, Grand Cherokee, Kompas gitu kan. Begitu diinfo ini, wah merek China dong gitu kan. Mau dong gue pelajarin dong ya kan. Gue pelajarin dari YouTuber Eropa. Dari luar negeri gitu kan. Gila sih, gue jatuh cinta banget sih gitu kan, jatuh cinta banget gila, sampai akhirnya sampai gue tunggu-tunggu nih mobilnya masuk ke sini ke Indonesia. Sama nggak dengan spek mereka gitu kan, sama nggak sih wujudnya, sama nggak sih apa yang mereka infoin ke gue gitu kan di konten mereka, persis sama banget. Jadi gue ada dibuat jatuh cinta oleh YouTuber sana. Sampai sini pun juga gue dibuat jatuh cinta lagi dua kali dibuat jatuh cinta ya kan. Makin gue dalamin, makin gue pelajarin speknya, 3 kali lagi jatuh cinta ya kan. Kemudian harganya diinfoin segini, makin jatuh cinta lagi aja, gila bos, harga segini dong gitu kan. Ini mobil ya kan, di konten gue sebelumnya udah gue info juga kan semuanya gitu kan. Ini mobil speknya, untuk spek mesinnya sendiri kita langsung ke dalam ya kan ya, 1500 dual clutch 8 speed turbo, mirip-mirip di sini Volkswagen gitu ya, Volkswagen Golf ya Golf, yang Golf ya sama persis, dual clutch 1500 turbo gitu kan. Ban Hankook Performance Dynapro HP2, terus kemudian ring 19 ya kan. Desain peleknya juga gokil parah sih. Ini sih gua kemarin kan mudik kan, kalian kan lihat sendiri juga tuh konten gua tuh kan mudik pakai Rubicon sih. Besok sih tahun lebaran besok sih gua pastiin gua pakai ini nih. Ini konsumsi bahan bakarnya juga gila banget bos. Ini sih gua paket lengkap. Gua ngerasa tuh di Rubicon tuh paket lengkap. Ini ada lagi paket lengkap lagi bos. Lebih lagi gitu kan. Konsumsi bahan bakarnya gila banget sih, bikin gua melongo ya kan. Mau nanya pastinya berapa, tes drive aja dah gitu, datang telepon gua di deskripsi, gua kasih info kontak gua juga gitu kan.
telepon aja. Jadi kan gua kalau by mulut gua gitu ngomong gini, lu salesnya kan jualan gini, banyak kan yang komentar kayak gitu juga, lu sales gini. Datang aja dah gitu kan, tes drive sendiri, coba sendiri, lihat sendiri gitu kan seberapa ngeblegur nih mobil nih. Gua baru kali ini gitu, gue suka banget mobil. Pertama gue ke Rubicon sih, kedua ke ini. Gue nyoba mobil macam-macam gitu kan, dari Chrysler segala macam yang jarang orang pakai juga kan, itu enak banget juga gitu kan. Ya Mercy apalagi gitu kan, gue juga pernah nyoba BMW segala macam, ya udah no debat lah Mercy yang paling enak gitu kan. Dan setelah itu gue nyoba mobil ini, ternyata ada loh mobil enak lain selain Mercy. Ya itu karena apa? Baik itu kan emangnya Mercy bos gitu kan, Mercy bos. Jadi feelnya Mercy itu dapat banget. Emang gue sukanya orang tua banget gitu, yang kaku gitu kan. Gue sukanya ya orang kan kalau nyari performance kan di BMW itu kan, yang kesannya sekbuk agresif gitu kan, injek gas ya tetap berasa, injek rem juga tetap berasa gitu kan tarikannya. Kalau Mercy kan feelnya kan itu kan injek responnya dapat juga sama kayak BMW gitu, sama-sama respon, mobil respon, dua pedal ini respon, tapi nggak agresif, nggak gitu efek kejut gitu kan, karena memang dia no debat kan mobil paling enak gitu. Nah feelnya Mercy ini. Terus kemudian respon cepat segala macem, desain gila sih. Pertama sih orang semua adalah orang milih-milih mobil karena desain kan. Desainnya juga jujur aja selama ini gue desain itu SUV tuh lebih condong ke Lexus ya kan, dari RX 270 sampai ke sekarang RX 350 kan, gila manis banget itu, kesannya manis, elegan, cantik, ganteng, apa aja ada di situ kan, formulasi yang tepat gitu kan. Gila nih mobilnya, desainnya nih nyerempet mirip banget kan, gokil. Cuman kayak lebih manis lagi, lebih cakep lagi dengan grillnya. Wow, apa nih, diamond ya, kayak diamond ya, iya diamond Mobile Legend. Enggak, ya kayak diamond gitu, kayak honeycomb enggak juga, ya diamond kayak gitu tuh. Terus kemudian ya ekornya juga, ekornya yang persis banget, ekornya banget tuh gitu kan. Lampunya nyambung list gitu, sampai gue sempat ngeliat tuh ada towing tuh ngirim di belakang sini nih. Gue kebetulan lagi baru keluar tol mau masuk ke sini ya kan, gue dari mana gue nggak tahu, lupa. Kita ngambil stok lagi dari gudang nih, taunya RX 350. Emang mirip banget sih kalau dari belakang. Terus kemudian fitur membludak lah ya kan. Mobil China banyak juga sih fitur membludak juga sih. China emang gila ini China itu wow, gila banget sih, gak bisa ngomong gitu kan. Secara fitur banyak ya, kayak model dari voice command, ADAS 360 segala macamnya udah ada di mobil China juga udah ada, kecuali di Jepang ya harus di atas gituan ya kan gitu. Ada juga sih beberapa gitu kan, bodi kokoh, solid. Terus yang menang dia dari beberapa mobil China lain juga yang fiturnya nyerempet tipis, agak mirip sama juga, dan bukannya agak mirip juga sih, memang di mobil China sih udah dapet ya gitu kan. Gue megang sih desain eksterior ya kan, build quality, interior juga wow, gila banget sih interiornya. Karena kan ya memang yang bikin interior Messi kan, Hyundai aja Palisade, Ioniq 6, Santa Fe interiornya bikin sama dia gitu kan. Makanya interiornya sih gila sih, gak bisa diobatin bos. Gak tau, lu lihat ya konten gue, semua konten gue mau Rubicon segala macam, BJ40 segala macam, gue tuh kayak nggak bisa ngomong kalau di mobil ini gitu, karena gue tuh udah kayak suka banget, kagum banget, kayak wow banget gitu. Jadi gue susah ngomong gitu kan, karena makanya sampai sering banget gue bilang udah dah gitu, secara spek keseluruhan segala macam gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Sama desain juga yang udah gue terlanjur suka banget, jatuh cinta banget ini mobil gitu kan. Makanya gue sering bilang udah datang aja ke sini, belum beli dulu nggak masalah, datang dulu aja lihat ya kan, lihat mobilnya sekece apa, segokil apa, sebagus apa, semenarik apa, dan cobain juga gitu kan, seenak apa yang sering gue bilang nih, mobil yang enaknya wow banget gitu kan, yang mobilnya enak banget gitu kan. Terus jadi gue gak usah ngomong apa lagi, lu datang sendiri cobain nih mobil kayak gimana rasanya gitu kan.
sorry guys, sorry Bray. Karena emang di mobil ini gue udah susah ngomong banget gitu. Karena mobil ini gue udah suka banget gitu kan, dari desainnya yang wow banget. Oh iya, orang banyak ngomong tuh Beijingnya katanya gini segala macem. Lah, gue juga notice sih awalnya sih kayak Beijing gitu kan, Beijing gitu. Tapi gue inget YouTuber dari Eropa itu yang gue pertama mobilnya belum ada, jadi otomatis YouTuber sini gak ada yang review. Gue belajar dari mereka. YouTuber ini, hai Tir, masuk frame dong. Jadi katanya Beijing ini kan mobil China. Tapi akhirnya dia bilang, gue kayak nggak jadi deh gue ngelepas emblem Beijing ini. Kenapa sih gitu? Karena justru itu gue mau ngasih lihat nih, ini mobil China bos gitu kan, mobil China nih, lu lihat mobil China kayak gini, segila ini gitu, wow begini gitu kan. Jadi gue ngelepas gitu kan. Gue juga oke, gue ngelepas, gue mau ngasih lihat, ini mobil Cina bos gitu kan. Jadi gue mau ngasih lihat, mobil lu apa bos? Oh itu, harga berapa bos? Segini. Apa aja bos isinya bos? Oh itu ya, nih mobil China, lu cobain deh mobil gue. Gitu maksudnya loh. Terus desain lampu, grill, pelek, tail ya kan, buntut, ekor, interior yang jok. Orang bilang Recaro semi bucket gitu kan, yang empuk banget gitu kan. Kualitas kulitnya, apalagi full dong. Dia di konten gue sebelumnya juga di bawah juga kan sih gue bilang dia soft touch bos. Full depan belakang kiri kanan atasnya ya, bawah tengah itu soft touch bos. Pakai kulitnya yang sama, nggak pakai. Jadi pokoknya untuk interior, wah gila sih, gue nggak mau ngomong banyak lah, ini udah gue kesel banget gitu. Pasti bukan kesel kayak apa ya, gue bisa ngomong lagi kayak di harga situ udah no counter, nggak ada ngelawan. Kalau misalnya lu dapet nih mobil harga sama kayak dia, interiornya ini karena bukan gue aja yang ngomong ya, jadi semua customer gue yang udah beli Rubicon, beli Jeep segala macam, yang udah 2M ke atas gitu kan, yang udah test drive juga, yang udah punya mobil ini, dan mobil ini, nggak ada yang bisa ngelawan sih untuk interior kayak gini. Kedapnya juga yang di atas GoPay banyak bos gitu kan, nggak sekedap dia bos. Yang di atas GoPay banyak bos, nggak seenak dia bos. Yang di atas GoPay banyak bos, nggak ada yang bisa nyaman dia bos. Yang di atas GoPay banyak bos, nggak ada yang sekeren dia bos. Yang di atas GoPay banyak bos, nggak ada yang quality kayak dia, nggak ada yang quality kayak dia bos. Yang di atas GoPay banyak bos, nggak ada yang desainnya secakep dia bos. Di atas GoPay banyak bos, nggak ada yang seirit dia bos. Yang di atas GoPay banyak bos, apalagi? Tulis aja komentar dah. Pokoknya yang di atas GoPay banyak bos, gitu ya. Banyak kan, yang di atas GoPay banyak, tapi nggak ada yang kayak dia. Yang ngikutin konten TikTok gue juga pasti, gue udah quotes juga kan. Baik belum tentu baik, indah belum tentu baik, mahal belum tentu baik, bagus belum tentu baik gitu kan. Tapi baik yang terbaik. Kenapa? Yang bagus belum tentu baik, karena bagus belum tentu terbaik. Ngasih harga segini gitu, ya kan? Bagus, oke. Wah gila sih, speednya juga galak banget. Responnya wow banget, galak juga kan gitu ya. Stabil. Nyari apa lagi sih? Gini deh, dari semua orang yang cari apa yang ada di mobil gitu. Misalnya nih, orang ada yang cari, oh gue cari speed. Ada. Untuk di segini ya kan. Lu bayangin 1500 horsepower, 185. Torsi 300. Lu mau nyalip apa sih? Ya kan? Tol kosong nih, lu mudik, dia kemana? Wah gila sih, enak banget. Terus ada lagi orang nyari mobil, irit. Ada. Terus ada lagi orang nyari mobil, gue yang penting cakepnya, desainnya. Ada. Ada orang nyari fiturnya. Ada. Jadi orang nyari apa gitu? Ada semua di dia gitu. Jadi yang
semua pertanyaan-pertanyaan jawabannya ada. Semua yang orang cari dia kasih. Gue mau interior yang luxury, full leather, full depan belakang, kiri kanan, tengah bawah, ada. Gue nyari yang nyaman, ada. Gue nyari yang feel-nya Mercy lah gitu, ada. Tarikannya galak, ada. Wah, mau nyari apa bos gitu kan? Mau nyari kayak gimana lagi gitu kan? Ya lebih mahal banyak. Lebih mahal banyak gitu kan. Makanya itu gue bilang quotes gue tuh baik yang terbaik. Kenapa? Semua pasti nyari mobil yang karena buat jalan kan sehari-hari, buat daily segala macamnya, atau buat kebutuhan mungkin atau mudik segala macam. Susah kalau nyari yang nggak serak gitu kan. Ya. Jadi apa yang lu cari ada semua di dia gitu. Mau nyari apa lagi gitu. Lu nyari irit dapet ya kan. Lu nyari tarikan enak dapet. Lu nyari duduk enak dapet. Gaya desain dapet. Warna apa aja ada dapet. Interiornya kece dapet. Kulitnya yang wow dapet. Fitur wow dapet. Aduh. Ya kan jadi gue mau ngomong apa lagi gitu, kayak bukan stuck karena nggak ada yang bisa gue omongin karena nggak ada yang mau gue omongin, justru karena kebanyakan gue juga bingung di otakku muter-muter gitu apa yang gue omongin dulu kesana kesini kiri kanan atas bawah, jadi gue bingung soalnya semuanya ada gitu kan. Jadi dari video juga kan sales segala macam, dari konten gue semua YouTube, TikTok, IG gini segala macam ya gue sales gitu kan. Tapi kan ya lu tahu kan gue kan sales Jeep sebelumnya juga, jadi gue juga apa adanya gitu kan. Gue juga pernah bikin konten mobil ini gue apa adanya gitu kan. Gue jujur-jujuran, nggak mau lah gue mobil ini gue bagus-bagusin gini. Ya kalau memang ini mobil bantingannya keras sih gue bilang bantingannya keras gitu kan. Kayak kalau mau ngomong mobil ini keras gitu kan suspensi ya gue bilang keras, ya emang enggak gitu kan. Kayak di konten Rubicon juga gue bilang kan kan jujur-jujuran gitu kan. Mobil ini begini kan. Mobil gagah keren gini ya, cuman kalau nggak nyari luxury nggak ada gitu kan. Mobil jujur aja enak bawa sendiri gitu kan. Kalau untuk berdua walaupun agak landai aja tetap aja ya mobil itu mobil bawa sendiri gitu kan, enak gitu karena kan emang mobil nongkrong gitu, bukan mobil keluarga gitu kan. Gitu. Jadi gue bingung untuk X55 ini karena mobilnya cakep banget, wow, ngebedak, ngeblegur, ngebledar, ngebrau, ngebleger, wadidaw, wow, semuanya gitu kan. Terus apa lagi? Mending kita ke BJ40 aja ya, karena ada yang mau ngomong juga di BJ40 sih. Belum ada video panjang ya, gue adanya video pendek gitu di TikTok gitu sama di IG gitu kan. Yaudah yang gak usah di-cut ya, kita geser aja ya kamera sama kursi ya. Oke, kita kesini nih. Akan tetap ku arungi tanpa cinta. Ya gitu guys ya. Jadi untuk di BJ40 yang mau gue omongin ada lagi nih. Kadang-kadang gue juga ada sering bilang nih mobil elektrik enggak, EV gitu. Full EV enggak gitu atau hybrid enggak gitu. Biar gue jelaskan kenapa nih mobil enggak hybrid, kenapa nih mobil enggak elektrik gitu kan. Karena gini. Kenapa Jeep Wrangler juga nggak ngeluarin full EV? Sama pertanyaannya. Dan jawabannya juga sama. Gitu kan. Jadi jawabannya sama gitu kan. Karena gue konten gue Jeep Gallery ya. Gue jualan baik juga ya kan. Karena kita pegang dua merek. Karena gini. Dia tampang deh. Dia tampangnya. Gitu aja dulu ya kan. Benar-benar dari video ini kan ada banyak pencerahan orang nih, banyak yang ngerti juga jadinya kan. Jadi
nggak ditanya lagi nih mobil elektrik nggak, EV nggak gitu, atau hybrid nggak gitu. Jadi lihat tampang dulu deh kalau mobil kayak gini ya kan. Mobil tampang kayak gini nih, kayak Wrangler, kayak Rubicon. Kenapa nggak listrik? Kenapa nggak EV? Kenapa Rubicon juga nggak full EV? Ini lucu nih. Ini yang gue sebut kenapa nggak full EV? Berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu dong. Dia nggak full EV. Apa nih gitu? Jeep. Kalau dia mau bikin listrik full ya ada Wagoneer full EV, full listrik, baterai dinamo. Jeep Recon 2024 baru keluar tuh, Jeep baru tuh, itu full EV juga tuh, full listrik. Kenapa untuk di Wrangler 4xe? Kalian mesti tahu 4xe itu bukan full listrik. Nah, 4xe itu adalah itu mobil ini gila nih. Maksudnya apa? Mau ngasih lihat. Gue bukannya nggak bisa bikin mobil listrik, karena kan dia bikin Wagoneer itu, Jeep itu, sama buat bikin Recon juga kan 2024 nih, baru sekarang kan. Dia sedangkan 4xe itu dari 2023 awal dia bikin gitu kan. Akhir 2022 malah pas di zaman-zamannya mobil EV udah mulai rame tuh, yang ini tuh, yang T emblemnya. Malah dia muter otak. Malah gue bisa bikin kayak lo nggak bisa gitu kan. 4xe apa tuh? Dia dinamo ada, baterai ada, mesin pun ada. Jadi dia switch bos. Dia kalau lu mau bensin, dia bensin full, dia mesin yang jalan. Lu mau full elektrik, mau EV full, bisa, lu switch lagi. Dia jalan baterai sama dinamo. Mau hybrid bisa, anjrit, gokil nggak? Hybrid pun bisa bos. Itu di hybrid itu beda lagi dinamonya. Dinamo yang jadi antara dinamo yang full EV sama hybrid itu beda bos. Jadi kalau dinamo yang EV itu dinamo yang full penggerak dari nerima power dari baterai. Kalau hybrid itu dinamo ngecas pas mobil saat berjalan gitu kan. Ngisi listrik dari energi mesin gitu. Nah, gila nggak? Gila kan? Ada SF juga itu SF juga. Jadi apa ya? Otomatis hybrid bensin dijalanin. Wanjir, sokil gop. Nah, kenapa Jeep sampai serepot-repotnya itu bikin begitu? Bikin 4xe. Kenapa? Itu repot banget, bos. Kerjaan berapa kali, bos? Kalau orang bikin hybrid aja satu. Kalau bikin bensin aja satu. Bikin elektrik aja satu. Ada hybrid, EV, bensin dalam satu mobil. Makanya harganya blegar dan di pasarin di luar Amerika gitu. Karena gue mau show off aja. Gue bisa bikin lebih bagus dari dulu orang gitu kan. Itu tadi karena mobil nih lihat tampangnya kayak begini, otomatis tuh mobil siap, mau diajak kondangan pun jadi, diajak nongkrong ke mall oke aja, touring jalan, dalam kota jalan, nyebur ke sungai jadi, masuk ke lumpur kotor-kotoran jadi, naik ke gunung jadi, masuk ke hutan gas lah. Itu ya. Jadi memungkinkan nggak kalau misalnya seandainya nih mobil full EV, ya kan, full EV main ke hutan nih, biasa kalau komunitas kan masuk hutan, off road segala macem. Namanya orang off road ya pasti ya masuknya ke kebun-kebun gitu kan, kebun singkong, kebun jagung, kebun apa gitu kan. Nggak mungkin off road di aspal, nggak mungkin orang off road di basement mall, nggak mungkin orang off road di parkiran hotel, nggak ada kan, pasti ke kebun. Di kebun memungkinkan nggak ada station untuk ngecas mobil EV? Itu dia, gitu ya. Nah, jadi gitu ya, oke. Jawaban cuma satu, memungkinkan nggak untuk PLN atau untuk perusahaan-perusahaan yang jual bahan bakar segala macam untuk bikin station di hutan, di kebun gitu kan, kayaknya enggak kan gitu. Nah itu jadi sekarang ini
kita sebelum lihat mobilnya apa mau tahu, sebenarnya gampang sih mau ngeliat mobil itu EV atau enggak sih. Sebenarnya kelihatan dari tampang juga ngeliat, oh mobil kayak gini ini pasti EV nih gitu. Oh mobil ini pasti EV nih. Oh mobil ini oh pasti bensin nih. Ah mobil ini pasti solar nih gitu ya kan. Gampang sebenarnya. Kayak dari suara segala macem gitu kan. Kayak suara gua yang berarti suara gua solar gitu. Enggak. Nah, jadi cukup ya sampai sini. Mudah-mudahan sih kalian ngerti gitu, nggak ada lagi pertanyaan ini mobil EV nggak, hybrid nggak gitu kan. Jadi oh ya, oh hybrid kan masih bisa bos katanya dipakai jalan gini, masih bisa dong bang gitu kan, pakai hutan gini kan. Ya masih bisa, cuman kan ada performa yang agak kurang di situ kan, karena kan mobil ini kan mobil torsi gitu ya, torsinya harus besar. Nah untuk karena mobil kalau hybrid itu kan dia jalannya kan di 50 km per jam di bawah ya mas. Jadi kerja dinamonya tuh di pas mesin lagi bekerja di RPM sekian di 50 km ke bawah lah, 50 km ke bawah itu dia kerja gitu kan. Sedangkan kalau di atas 50 km ke atas itu nggak kerja gitu kan. Sedangkan torsi itu kan dia bekerja itu kan dari bawah kan gitu kan. Jadi RPM kan jadi mobilnya kan butuh torsi kan. Jadi belum bisa gitu. Nah ya kan, lihat lagi nih mobil torsi juga ada tampangnya kan kelihatan juga kan, oh ini mobil torsi nih, oh ini mobil speed nih gitu kan. Nggak mungkin dong mobil speed nih mobil speed supercar nih desainnya kayak gini, ya kan kayak gitu kan. Supercar rata-rata lancip-lancip tuh, tipis-tipis, ceper-ceper sama ngegang-ngegang, lebar-lebar karena mobil speed. Jadi buat bias ngebelah angin, jadi aerodinamisnya dapet gitu kan. Terus dia juga ceper, jadi pas lagi speed buang arahnya segala macam ya nggak menghindari limbung segala macam gitu kan. Makanya kadang-kadang oh mobilnya limbung ini ya kan bukan mobil speed bos gitu kan, mobil torsi. Rata-rata mobil torsi ya begitu gitu kan. Tapi ya balik lagi ke kalian semua gitu kan. Sekarang kan walaupun orang kebutuhannya gimana tetap aja orang pasti suka mobil torsi. Banyak tuh mobil torsi di jalanan raya ya kan. Banyak tuh mobil gagah, Rubicon aja banyak kelewat-lewat di pinggir jalan ya kan. Ini mobilnya juga bentar lagi kan setelah lepas Glen launching gue udah ngirim tuh, karena gue juga udah ngumpulin SPK-nya udah luar biasa banyak banget gitu kan. Dari seluruh tim juga udah ngumpulin SPK banyak banget gitu kan. Pasti nggak lama lagi juga rame di jalan gitu. Terus kemudian apalagi ya balik lagi gitu, selera pasti banyak ya kan. Orang suka mobil torsi juga di jalan raya gitu. Karena apa? Kenapa gini? Mobil kayak gini tuh orang pertimbangannya untuk beli mobil seperti ini tuh safety. Nah, gue sering bawa Rubicon nih, ya kan? Gue karena sering lihat seri 7 tuh mahal banget ya kan, lebih mahal dari Rubicon. S-Class juga sama. Masih aja ada LCGC mepet-mepet nggak ngasih jalan gitu kan. Padahal kalau dulu kan ribet juga tuh. Gue rasa ribet juga tuh. Nah, begitu Rubicon jalan sama gue gue udah sempat bawa-bawa juga kan. Perempatan juga orang udah ngerem duluan. Karena gini orang mikir ya, bukan karena Rubicon ya, tapi gini nih. Mobil kayak gini tuh ada ring towingnya. Kalau mobil kayak ada ring towingnya, di sini tuh ada palang tuh, palang. Nah palang ini tuh, palang bumper ini tuh baja, itu nyambung sampai sasis sampai belakang. Nah kalau dur ya gitu dah gitu kan, pasti mikir oh yaudahlah mending gua ngalah aja dah gitu. Ngeri, serem gitu. Nah terus mobil kayak gini tuh kayak Wrangler itu ada roll barnya depan sampai belakang. Amit-amit ya kalau ngejungkir gitu kan. Banyak kejadian, kita juga ada beberapa orang komunitas kita main ke hutan kan, dalam hutan kan gelap tuh, cahaya nggak masuk kan dalam hutan kan, kalangan pohon gitu besar-besar. Kena hujan pula, gelap, licin tanah ya kan, jalan setapak, gelap, licin, hujan, kegelincir lah 17 meter. Kaget ya, mungkin gak kaget, masa weh gua kegelincir, nggak kaget. Cuman ya alhamdulillahnya ya, puji Tuhan
Omitovo lengkap banget, nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Mobil ya lecet-lecet sih, nggak mungkin nggak lecet ya kan, namanya kegelincir 17 meter ngeglinding. Emang roll bar ini sebesar ini bos gitu kan. Jadi sebelum kena orang tuh udah ada roll barnya lagi kan. Makanya kadang-kadang kalau kita ngeliat mobil-mobil di YouTube kan, di konten TikTok segala macam kan, YouTube video-videonya kan kalau mobil crash kan tuh bros gitu kan, paling rempek gitu kan ya. Ya itulah makanya kadang-kadang orang mobil ini deh gitu kan, kenceng bisa gitu kan, cuman paling pas mau manuver ya gua kurangin speed dikit gitu kan. Terus apa namanya, ya safety gitu dia, safety utama. Jadi safety-nya banyak bos, dijamin aman lah gitu kan. Makanya cewek-cewek juga banyak, customer gue juga cewek, dokter segala macemnya, cewek beli mobil Wrangler dan ini gitu kan. Dokter alasannya apa bu beli ini? Gua jam praktek gue kadang-kadang sampai jam 2 malam gitu kan. Gue di antara jam 2 sampai jam 3 tuh gue masih di jalan katanya, dibilang. Kaca film aja gelapin. Iya kan? Mana tahu dalamnya cewek gue. Soalnya gue orang gampang parno katanya. Lihat mobil belakang gini-gini, gue kayak sering gitu, padahal enggak gitu. Cuman orang gue parnoan gitu. Sejak gue pakai ini gue nyaman aja, aman gitu. Kayak gue ngerasa aman gitu mobil ini gitu. Iya, karena memang mobil ini tuh aman, nyaman gitu. Mobil kayak gini kan durability gitu kan. Jadi tuh lihat. Jadi yang dikedepanin tuh karena mobil ini kan mobil segala medan gitu kan, untuk kemana aja. Nggak mungkin dong gitu kan kalau mobil ini kalau dibikinnya pakai kaleng gitu kan. Gitu kan, bodinya pakai kaleng gitu kan. Nggak mungkin dong gitu kan. Jadi kalau masuk segala macam, masuk ke hutan segala macam tuh batu gede-gede banget ya, segede-gede, lebih gede dari ini kali kan. Kalau di Amerika juga kan makanya ada ngarai-ngarai kayak gitu kan. Biasa kan mainnya nggak sekedar hutan aja yang di Rubicon, di padang Rubicon gitu kan, yang banyak tebing-tebing itu disebutnya ngarai gitu kan, batu-batuan. Drek kena batu nih mobil, des lecet, bolong kan, nggak mungkin kan itu kalau bodi mobil kayak pakai kaleng gitu kan. Terus kalau druk beradu batu-batu gede, jedek ini pecah gitu kan. Ya ini bodi pasti pecah gitu, cuma dalam kan ada baja lagi gitu kan. Kalau nggak ada bajanya lagi gitu kan, drek masuk ke dalam, nggak jadi dong off-road ya bos gitu kan. Masuk ke sungai, biar dalam air kita nggak tahu batunya gede-gede apa ya kan. Drek nyangkut kena batu. Karena apa? Karena tembus. Kalau pakai baja kan drek gerus lagi, ya kan gitu. Kalau nggak batu kedorong, batunya ya terkikis lama-lama kan gitu, mundur drek aduin lagi gitu. Jadi udah pasti untuk ketahanan, dan ini bukan kata gua ya, emang mobil itu diciptain tuh untuk ketangguhan gitu kan, untuk bukan sekedar kenyaman. Sekarang sih boleh lah, dulu mobil kayak gini nggak ada yang nyaman. Sekarang perkembangan zaman mobil juga nyaman gitu kan, mobil juga jadi nyaman. Tapi ketangguhan gitu kan, karena mobil segala medan. Jadi kalau bodi kaleng gitu kan, terus ya gitulah. Berarti orang pasti khawatir. Gue bawa ke sini kira-kira nih mobil ini nggak nih ya? Gue bawa ke sini mobil ini nggak ya? Ini gue bawa ke sini mobil ini trouble nggak di mobil bawa ini? Bawa mobil ini ke sini nih hancur nggak ya gitu? Nah itu dia. Jadi mobil ini emang udah dibikin ya buat siap tempur kemana aja gitu kan. Makanya kadang-kadang mobil perang juga pakainya Wrangler gitu kan, Hammer gitu kan, kayak gini gitu kan. Kenapa ya? Karena daya tahannya gitu kan. Kalau kayak perang kan udah nggak mungkin pakai aspal, kelihatan dong gerilya masuk hutan-hutan kayak gitu kan. Terus kayak pernah lihat kan kayak Humvee juga kan, dibawa pakai kapal induk, turun di laut, turun ya kan di pinggir pantai, beres kayak gitu. Mobil kayak ini bobotnya pasti berat gitu kan, karena ya berat. Jadi nggak mungkin dong pas terbit pakai kaleng, just turun dari kapal induk, masuk ke laut, malah ngapung mobil nggak jalan. Nah gitu dia. Jadi emang mobil ini tuh emang semuanya tuh konsepnya kan mobil segala medan, untuk mobil yang bisa ngapain aja, siap tempur, siap ngapain aja. Jadi nggak mungkin kalau didesain tuh nih mobil ngasal. Jadi kekuatannya stabil, durability segala macam, untuk pokoknya udah semateng dah, udah dibuat untuk buat
nih lu pakai, lu mau kemana aja bebas gitu. Oh yang ngomongin Hummer, oh iya tuh Hummer ada EV. Tapi diizinin nggak tuh? Hummer sama Tesla juga ada tuh yang tank apa tuh yang truk itu kan, truk apa? Cybertruck ya. Dikasih nggak sih kalau untuk buat bertualang ke Sahara yang luasnya gitu di Timur Tengah? Makanya di Timur Tengah sendiri. Gini deh ngelihatnya, Dubai, jalan aspal udah banyak. Tapi dia kadang-kadang mobilnya kenapa dia banyaknya Land Cruiser segala macam. Ini baik di baju udah banyak nih, gila nih, gitu kan. Wrangler kayak gitu kan, sukanya kayak gini-gini, masih pakai bensin. Kayaknya nggak mungkin ya, gitu kan. Buat orang tuh, iya truk sih dia bikin truk gitu kan. Enak mobil truk sebenarnya gitu kan, bukan mobil truk sebenarnya. Mobil kayak gini tuh kayak ada batasan. Justru mobil kayak itu, nah itu tadi tuh mobil diciptain tangguh, bebas kemana aja, udah mau lu siap tempur tanpa batasan. Ini nih tanpa batasan bos. Nah mobil kayak gini nih, wah tersulut emosi gua. Mobil kayak gini nih udah didesain kayak gini nih, ini mobil tanpa batasan. Jadi lu mau kemana aja udah bebas, udah nggak dibatasin. Lu mau nyebur, mau nyelam, mau tenggelam, mau kemana, lu mau naikin gunung jadi Ninja Hattori gitu kan, menyusuri lembah segala macem gitu. Jadi nggak ada batasan, mobil nggak ada batasan. Tapi lu kalau lu buat EV, full EV, ada batasan nggak sih? Itu orang nggak suka gitu. Makanya di Dubai itu ramenya ini udah rame nih. Lu kalau nggak percaya cross check aja di Dubai gitu kan, sama di Abu Dhabi, Afrika Selatan pasti rame juga. Karena kan Afrika Selatan aspalnya sedikit kan, lebih banyaknya tanah gitu kan. Saudi, temen gue pulang umroh, customer gue pulang haji ngirimin foto nih mobil dagangan lu katanya, banyak banget di sini. Ah itu nggak ada batasannya, nggak dibatasin gitu. Jadi mobil kayak gini tuh mobil tanpa batasan, inget, mobil tanpa batasan. Jadi oke, sampai sini aja, mudah-mudahan kalian semua ngerti. Jadi begitu sebelum nanya mobil ini elektrik gak gitu kan, mobil ini gak gitu. Mobil kayak gini mobil tanpa batasan. Jadi oke, mudah-mudahan sampai sini kalian juga lebih ngerti lagi, lebih paham lagi tentang baik dan mobil 4x4 atau 4x4 ini, dan mobil yang pokoknya yang tongkrongannya legal, laki kayak gini, mukanya kayak gini tuh, ini adalah mobil tanpa batasan. Jadi nggak dibatasin, mau kemana aja, berapa jam pun, berapa hari pun gas terus selama lu bensin masih. Makanya kadang-kadang mobil kan kayak Defender segala macam, Wrangler, Rubicon segala macam, Sarah tuh dia taruh drigen itu kan, tempat minyak gitu kan, sampai 6 gitu kan di belakang samping belakang gitu kan, buat masuk hutan habis bensin isi lagi tuh. Oke ya, jadi mudah-mudahan kalian sampai sini ngerti. Gue juga mohon maaf andaikan gue ada salah-salah kata, ada salah-salah sama dari konten gue, dari di TikTok, di IG, di YouTube, kalau gue ada kelakuan yang aneh-aneh, dan juga gue ya penampilan gue kayak gini nih gitu ya, karena gue orangnya apa adanya. Jadi gue nggak suka kayak ngomong juga apa adanya. Gue makanya kadang orang bilang sales gini-gini, nggak, gue apa adanya. Gue bilang bagus, gue bilang jelek gitu kan. Makanya gitu kan ya, gue minta maaf, gue orangnya apa adanya. Jadi gue nggak mau jaga image sama pencitraan kalau gue orangnya kayak gini, baik-baik gini, ya gue kayak gini gitu kan, apa adanya. Jadi mohon maaf kalau andaikan ada kesalahan kata-kata. Gue juga nggak terlalu bisa ngerangkai kata-kata, nggak terlalu bisa, karena gue bukan orang yang kayak harus ngomong begini, enggak. Ya gue apa yang gue bilang begini, apa yang ada di otak gue begini gitu, gue ngeplos aja gitu kan. Jadi makanya gue minta maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata gue gitu kan. Dan juga gaya-gaya gue kayak gini gitu, kayak kemarin juga suka di konten ngerokok, karena gue ya cuek-cuek, karena gue ya gitu, gue padahal gue gak mau ngerokok dulu. Biasa kalau gue ngerokok, nah contohnya di konten ini gue gak ngerokok, karena apa? Karena gue udah ngerokok dulu tadi banyak gitu kan. Di konten yang ada sebelum juga ada tuh yang ngerokok terus itu, karena gue itu bangun tidur gue mau info sepenting-pentingnya, info penting gitu kan, secepat-cepatnya gitu kan. Itu mobil satu-satunya Gladiator warna biru, sekarang ya alhamdulillah mobil udah sold out juga, gue yang jual juga gitu kan, karena satu kan. Dan Jeep juga
dalam waktu lama udah nggak akan ada lagi gitu. Makanya gue infoin, penting banget kan gitu kan. Jadi bangun tidur gue pagi-pagi belum sarapan, ngopi, jadi gue infoin langsung berat sambil belum ngerokok, habis ngopi gue yang ngerokok sambil ngonten, daripada kelamaan kan kasihan kan kalian kan, siapa tahu oh iya deh gue pengen beli Jeep nih gitu tapi belum cukup, tapi begitu ngeliat video gue langsung gue paksain kan gitu, gue paksain dah kredit gak, kenapa kalau gue nggak beli sekarang nih gue nggak dapet Jeep nih sampai 2029, nah gitu ya kan. Itulah gue gitu. Jadi daripada gue sebenarnya, karena gue mentingin kalian gitu, gue mentingin lu semua. Jadi ya udah, lo semua orang lihat gue jelek kayak gimana pun tanpa pencitraan gitu, tanpa gue buat gue soal gue ini, yang penting kalian udah ngeliat nih infonya nih, oh bagus gitu, buat infoin kalian semua gitu kan, biar nggak apa ya, nggak telat gitu, biar update gitu. Nah demi kalian sebenarnya gitu, jadi gue nggak ini lagi, nggak gue siapin diri lagi gitu. Nah jadi oke, sampai situ aja. Gue mohon maaf sebesar-besarnya dengan ya gaya gue seperti ini gitu kan, dan gue juga berusaha untuk menjadi sempurna gitu. Oh enggak sih, apa ya, nggak boleh menjadi sempurna kan, contohnya di atas ya. Gue tetap berusaha untuk menjadi lebih berkualitas, itu intinya ya. Jadi gue tetap berusaha untuk menjadi lebih berkualitas lagi setiap harinya, tapi ya inilah gue gitu, apa adanya ya. Gue sayang lu semua, I love you, sarang he. Terima kasih sebanyak-banyak ya. Terus suwun. Hatur nuhun. Kamsia, ban-ban kamsia tikong. Kamsahamnida.